NIM E311973. Saya akan mereview sebuah film yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film ini diadaptasi dari buku yang berjudul sama karya Marcella F.P. Film yang dirilis pada awal tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2020, bukan hanya merupakan film keluarga, tetapi merupakan alat komunikasi untuk saling berbagi dan saling memahami satu sama lain. Naskah film ini ditulis oleh 3 orang penulis, yaitu Jenny Yusuf, Melarisha Syarif, dan Angga Dwi Masa Songko, dan disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Film ini dibintangi oleh Ardito Pramono, Sheila Dara, Rasel Amanda, Rio Dewanto, Doni Dambala, Susan Bakhtiar, dan beberapa pemain film lainnya. Film yang berdurasi kurang lebih 121 menit ini cukup menguras emosi penontonnya. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang harmonis dan tampak hangat, namun sebenarnya berjarak. Dalam keluarga kecil tersebut, mereka tampak bahagia dan baik-baik saja. Namun kenyataannya, keluarga tersebut mempunyai rahasia yang sangat besar yang ditutupi oleh ayahnya selama 21 tahun demi kebahagiaan keluarganya. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak yang bernama Angkasa, Aurora, dan Awan. Angkasa merupakan anak sulung yang ditugasi oleh ayahnya untuk menyimpan rahasia selama 21 tahun dan ditugasi oleh ayahnya juga untuk menjaga kedua adiknya. Aurora, si anak tengah, merupakan anak yang tidak memperoleh kebahagiaan dan tidak memperoleh perhatian dari seluruh keluarganya. Awan merupakan anak sulung yang selalu dimudahkan hidupnya dan selalu diperhatikan oleh ayahnya. Pada saat hari kelahiran Awan, suasana tegang dicampur bahagia menyelimuti keluarga tersebut. Pada saat Awan lahir, Angkasa ditugasi oleh ayahnya untuk menjaga kedua adiknya dengan baik dan benar. Mereka bertiga tumbuh menjadi dewasa yang mempunyai tanggung jawab dan kesibukan masing-masing. Pada saat itu, Awan diberhentikan dari pekerjaannya karena marketnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan atasannya. Pada saat Awan menyeberang jalan menuju mobil angkasa, tiba-tiba ada sebuah motor yang sedang melaju kencang dan menabrak Awan hingga tangan kirinya retak. Pada saat di rumah sakit, Angkasa dimarahi oleh ayahnya karena tidak bisa menjaga Awan dengan baik. Padahal itu bukan merupakan salah Angkasa. Pertemuan pertama Awan dengan Kale pada saat konser musik band Ara. Ketika Awan bercerita tentang pekerjaannya kepada Kale berpesan pada Awan, sedih itu kadang-kadang bisa ngebawa kita ke tempat yang jauh lebih tinggi. Lihat hal-hal yang gak pernah kita lihat sebelumnya, bikin kita jauh lebih dewasa. Arah mata angin itu emang gak bisa kita atur, tapi arah layar bisa. Kalimat tersebut membuat Awan mulai tenang dan tidak larut dalam kesedihannya. Angkasa masih sibuk mengerjakan pamerannya yang akan dipamerkan keesokan harinya. Pada hari H pameran Aurora, Awan tidak bisa dihubungi oleh keluarganya karena sedang pergi bersama Kale. Setibanya Awan di pameran Aurora, Awan dimarahi oleh ayahnya karena tidak menjawab telepon dan datang terlambat ke pameran Aurora. Ketika itu terjadi keributan yang sangat besar antara ayah dengan Awan, dan Aurora menyuruh seluruh keluarganya untuk pulang ke rumah, termasuk Angkasa. Pada saat di rumah, ayah meminta ibu untuk mengumpulkan semua anak-anak di ruang tengah. Namun lagi-lagi terjadi keributan yang sangat besar. Yang biasanya Angkasa ketika dimarahi oleh ayahnya hanya diam, kini dia tidak mau diam. Kini dia akan membongkar rahasia yang selama 21 tahun tidak diketahui oleh Aurora dan Awan. Pada awalnya, Angkasa menyuruh ibunya untuk membongkar rahasia besar tersebut. Tetapi ibunya hanya diam. Ibunya juga tidak mau membongkar rahasia besar tersebut. Namun pada akhirnya, Angkasa membuka rahasia besar tersebut yang membuat ayahnya terlalu memproteksi terhadap anak-anaknya, terutama pada Awan. Ketegangan tersebut memuncak ketika
angkasa membuka rahasia besar tersebut. Ibu yang awalnya hanya diam, kini tidak mau diam. Ibu berbicara pada Aurora bahwa dia tidak pernah meninggalkan Aurora dan tidak pernah kehilangan Aurora. Lalu, mereka berdua pergi meninggalkan rumah dan mencari kemana angkasa dan awan pergi. Lalu, mereka pulang bersama-sama dan kembali menjadi keluarga yang harmonis. Namun pada akhirnya, Aurora tetap melanjutkan pergi ke luar negeri karena ingin mengasah keterampilannya dalam bidang seni. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini merupakan film yang menguras emosi penontonnya. Filmnya sendiri justru menampilkan problematika kehidupan keluarga kecil yang cukup rumit, namun begitu relate dengan kehidupan kita. Aspek visualnya tak perlu dipertanyakan lagi, karena walaupun ada beberapa aspek visual yang belum bagus, tetapi aspek editingnya mampu menutupi kekurangannya tersebut. Yang menarik dari film ini di titik-titik awal adalah pesawat kertas yang terbang dan perubahan ton rumah dari zaman dahulu ke zaman modern. Begitu juga sebaliknya. Pemilihan musik pada film ini juga sangat sesuai dengan isi cerita, seperti halnya musik yang dibawakan oleh Hindia yang berjudul Secukupnya. Film yang beralur maju mundur dan mempunyai banyak karakter tersebut membuat penonton sedikit kebingungan. Konflik yang dialami Aurora pun juga belum ditampilkan secara mendetail. Karir Awan pada film ini juga tidak dijelaskan secara terperinci. Bagaimana karir Awan selanjutnya atau Awan akan kerja di mana juga tidak dijelaskan secara rinci. Dan terdapat beberapa adegan yang tidak perlu ditampilkan dalam film tersebut. Menurut saya, film ini layak untuk ditonton dan karena terdapat pesan yang dapat dipetik dari film ini. Dan tema dari film ini juga sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentang bagaimana cara kita untuk lebih saling memahami perasaan satu sama lain, tentang jatuh bangunnya seseorang, dan tentang bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah. Film ini pun mempunyai banyak pelajaran hidup dan nasihat hidup. Salah satu kalimat yang ada di akhir dalam kisah film ini yang saya sukai adalah, kamu bisa lari kemanapun kamu mau, lari sejauh apapun itu, lari sekencang-kencangnya kamu mampu. Tapi masalahmu tidak akan pergi, dia ada di sana, di belakangmu, sampai kamu berani berbalik arah dan hadapi. Sekian review film kali ini, terima kasih sudah menonton.